Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-54 dari silsilah beriman kepada hari akhir adalah tentang as-sirat. Termasuk beriman kepada hari akhir adalah beriman dengan adanya as-sirat, yaitu jembatan yang dipasang di atas neraka jahanam untuk lewat orang-orang yang beriman menuju surga. Setelah berpisah dengan orang-orang munafik, maka tinggallah orang-orang yang beriman dengan berbagai tingkatan keimanan mereka, mulai dari para nabi alaihimussalam sampai para pelaku dosa besar. Mereka semua akan menuju surga dengan melewati sebuah jembatan yang berada di atas neraka. Allah SWT berfirman, "Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladzina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya." Dan tidak seorang pun dari kalian kecuali akan melewati neraka. Yang demikian adalah ketentuan Allah yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami akan biarkan orang-orang yang zalim masuk ke dalam neraka dalam keadaan berlutut. Surat Maryam 71 sampai 72. Di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mengabarkan bahwa jembatan tersebut sangat menggelincirkan. Di atasnya ada besi-besi pengait dan duri yang keras yang bentuknya seperti duri sa'dan. Berkata Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat yang meriwayatkan hadis ini di dalam riwayat Muslim, telah sampai kepadaku bahwasanya jembatan ini lebih lembut daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Di dalam hadis ini disebutkan bahwasanya ada orang yang beriman yang melewati jembatan tersebut dengan sangat cepat seperti kedipan mata. Ada yang seperti kilat, ada yang secepat angin, ada yang secepat burung, ada yang secepat larinya kuda, ada yang secepat larinya onta, dan ada yang sangat lambat, sehingga dia lewat jembatan tersebut dalam keadaan menyeret dirinya. Dialah orang yang terakhir melewati jembatan. Rasulullah SAW juga menyebutkan di dalam hadis ini bahwasanya manusia akan terbagi menjadi 3. Orang yang benar-benar selamat melewati neraka, yaitu tanpa terkena sambaran, dan orang yang selamat melewati neraka akan tetapi terkoyak tubuhnya, dan orang yang tersambar dan akhirnya terjatuh ke dalam neraka. Di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Maka aku dan umatkulah yang pertama kali akan melewati, dan tidak berbicara saat itu kecuali para rasul. Doa mereka saat itu, ya Allah, selamatkan, selamatkan." Di atas jembatan tersebut ada besi-besi pengait seperti duri sa'dan. Tahukah kalian duri sa'dan? Mereka menjawab, iya ya Rasulullah. Beliau berkata, besi pengait tersebut seperti duri sa'dan, namun tidak mengetahui besarnya kecuali Allah. Dia akan menyambar manusia sesuai dengan amalan mereka, yaitu dosanya. Ada di antara mereka yang binasa karena amalannya, dan ada di antara mereka yang terkoyak dari belakang kemudian selamat. Di antara yang selamat adalah 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Wajah-wajah mereka seperti bulan di malam bulan purnama. Menyusul setelah mereka rombongan yang wajah mereka seperti bintang yang paling terang. Hadis riwayat Muslim dari Jabir Ibnu Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Dan akan dikirim amanah dan rahim atau kekerabatan. Rasulullah SAW bersabda, dan akan dikirim amanah dan rahim atau kekerabatan, maka keduanya berdiri di samping kanan dan kiri jembatan. Hadis riwayat Muslim. Ini menunjukkan bahwasanya melaksanakan amanah
dan menyambung silaturahim atau hubungan kekerabatan, perkaranya besar di dalam agama Islam. Keduanya akan menuntut orang-orang yang tidak memenuhi hak keduanya. Sebagian orang yang beriman akan jatuh ke dalam neraka karena sebab ucapan yang dia ucapkan di dunia. Rasulullah SAW bersabda, sungguh seorang hamba mengucapkan sebuah kalimat yang membuat marah Allah, dan hamba tersebut tidak menganggap penting kalimat itu. Dia jatuh dengan sebab ucapan tadi ke dalam jahanam. Hadis riwayat Bukhari. Sebuah batu yang dilempar ke dalam neraka akan sampai ke dasar neraka 70 tahun kemudian, sebagaimana di dalam hadis riwayat Muslim. Sebuah peristiwa yang pasti akan kita alami dan sangat mendebarkan. Berjalan di atas jembatan yang sangat kecil, sangat panjang. Di bawahnya ada neraka yang sangat dalam dan berisi azab yang sangat pedih, dan di samping kanan dan kiri ada besi-besi pengait yang siap mengenai orang yang berhak. Ketegaran kita di atas jembatan saat itu sesuai dengan ketegaran kita di dunia di dalam berpegang teguh dengan agama Islam. Semoga Allah SWT merahmati kita dan menyelamatkan kita semua. Halaqah yang ke-55 dari silsilah beriman kepada hari akhir adalah tentang beberapa contoh dosa penyebab jatuhnya seseorang ke dalam neraka. Bagian yang pertama, dosa yang dilakukan oleh seorang muslim apabila Allah SWT tidak mengampuninya akan menjadi sebab seseorang terjatuh ke dalam neraka. Di antara dosa tersebut adalah dosa bid'ah. Rasulullah SAW bersabda, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Dan sejelek-jelek perkara adalah perkara yang diada-adakan, dan setiap yang diada-adakan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan di dalam neraka. Hadis sahih riwayat Nasa'i. Bid'ah inilah yang sebenarnya telah memecah belah umat Islam, umat yang dahulu bersatu, satu di atas Al-Quran dan Al-Hadis dengan satu pemahaman, yaitu pemahaman para sahabat Nabi SAW. Generasi terbaik umat Islam menjadi berbagai aliran yang banyak. Golongan yang selamat adalah golongan yang tetap berpegang dengan Islam yang murni, yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Rasulullah SAW bersabda, wa taftariqu ummati ala 73 millah kulluhum finnar illa millatan wahidah. Qalu wa man hiya ya Rasulullah? Qal ma ana alaihi wa ashabi. Dan akan berpecah belah umatku menjadi 73 golongan. Semuanya masuk ke dalam neraka kecuali satu golongan. Mereka berkata, siapakah golongan tersebut ya Rasulullah? Beliau menjawab, golongan yang berada di atas jalanku dan jalan para sahabatku. Hadis hasan riwayat Tirmidzi. Ucapan beliau SAW, ummati, yaitu umatku, menunjukkan bahwasanya aliran-aliran tersebut tidaklah kafir dengan bid'ah yang mereka lakukan. Dan ucapan beliau SAW, semuanya masuk neraka, menunjukkan bahwasanya bid'ah yang mereka lakukan adalah dosa besar yang menyebabkan masuk neraka. Kalau Allah menghendaki, maka Allah mengampuni tanpa diadab, dan kalau Allah menghendaki, maka Allah akan mengadab di neraka sampai waktu yang Allah kehendaki. Seorang muslim hendaknya menjauhi aliran-aliran sesat tersebut, yang diantara ciri-cirinya mereka tidak kembali kepada pemahaman para sahabat di dalam memahami Al-Quran dan Al-Hadis, tidak memiliki perhatian yang besar terhadap akidah dan tauhid, mendahulukan akal di atas dalil, bersembunyi-sembunyi di dalam beragama, dan ada di antara mereka yang memiliki baiat khusus kepada pemimpin aliran. Dan di antara cirinya mencela atau membicarakan kejelekan penguasa, tidak berhati-hati di dalam berdalil dengan hadis-hadis Rasulullah SAW, mencukupkan diri dengan Al-Quran tanpa hadis di dalam berdalil. Dan di antara cirinya mereka mudah mengkafirkan orang yang tidak sependapat dengan mereka. Hendaknya seorang muslim meninggalkan bid'ah meskipun dianggap baik atau hasanah oleh sebagian manusia, meninggalkan
aliran-aliran sesat tersebut, dan jangan tertipu dengan pakaian atau banyaknya jumlah mereka, karena kebenaran tidak diukur dengan perkara-perkara tersebut, tapi diukur dengan kesesuaiannya dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Menasihati para pengikut aliran sesuai dengan kemampuan supaya kembali kepada kebenaran dengan cara yang hikmah merupakan bentuk rasa cinta kita kepada saudara se-Islam dan upaya menyatukan umat di atas kebenaran serta menyelamatkan mereka dari ancaman neraka. Dan perlu diketahui bahwasanya meninggalkan aliran-aliran tersebut juga bukan berarti seseorang hidup jauh dari agama, menjauhi ilmu dan para ulama, kemudian mengikuti syahwat dan hawa nafsunya. Karena seorang muslim di dunia ini dituntut untuk menjauhi fitnah syubhat, yaitu kerancuan berpikir, dan menjauhi fitnah syahwat. Semoga Allah SWT memberikan hidayah kepada kita semua. Itulah halaqah yang bisa kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Masjid Miftahul Jannah adalah masjid yang berada di Gedok, Blitar, Kecamatan Sananetan, Kota Blitar, adalah menjadi saksi bisu dari ajaran sesat Islam Jamaah, menjadi saksi bahwa Islam Jamaah itu mengkafirkan golongan di luarnya, dan makanya di situ ada Jumatan dengan khotib 2 kali, ada sholat berjamaah yang dilakukan waktu yang sama 2 kali juga, karena di situ dari kelompok Islam Jamaah ada yang keluar hijrah dari Islam Jamaah karena mengetahui ajaran Islam Jamaah itu tidak sesuai dengan Quran hadis, maka keluarlah sekitar 8 orang waktu itu keluar dari Islam Jamaah dan tetap mengadakan kegiatan di situ, sehingga berbenturan dengan sang mantan dengan sang Islam Jamaah. Istilahnya berebut tempat, atau ya di situ berebut merasa saling benar, sehingga sampai pernah terjadi sehingga hampir clash fisik. Di situ alhamdulillah aparat penegak hukum Polres Kota bertindak dengan cepat, sehingga hampir terjadi kasus fisik itu bisa teratasi dengan baik. Waktu itu juga di acara hampir kasus fisik itu dihadiri juga Polres Kota, Pak Kapolsek jajarannya, dan jajaran polisian dari Polres Kota, ada Kemenak, ada MUI di situ, ada dari KUA juga hadir di situ, menyaksikan perselisihan yang ada di Masjid Miftahul Jannah Gedok antara jamaah yang sudah paradigma baru, menganggap orang di luarnya itu sudah muslim, dengan orang-orang yang masih kekeh pada ajaran Islam Jamaah yang tetap menganggap orang di luarnya kafir, orang di luarnya itu tidak ada harapan untuk masuk surga. Alhamdulillah dapat kasus fisik itu dapat dihindari, sehingga sekarang masih terjadi tetap kegiatan bersama, tapi waktunya juga dibagi oleh Pak Kapolres, dibagi gantian waktunya. Itulah saksi nyata, bukti nyata bahwa Islam Jamaah itu tetap menganut ajaran yang sudah dilarang oleh Jaksa Agung tahun 71. Tetap menganggap orang di luar golongannya itu kafir, tetap menganggap orang di luarnya itu masuk neraka, tidak ada potensi sedikit pun untuk bisa masuk surga, karena tidak bersalaman dengan imamnya, tidak berbaiat dengan imamnya. Sementara imamnya itu istilahnya delik, itu kan ngiwuhke, itu kalau ditanya nggak punya imam tapi menghukumi orang di luar mereka yang tidak berbaiat dengan imamnya kafir, ditakoni duwe imam ora ndak duwe, kan istilahnya secara logika nggak masuk jauh. Sebenarnya kalau punya pemikiran agak sehat sedikit saja, Islam Jamaah itu sudah tahu bahwa itu penyimpangan. Itu sebenarnya nggak terlalu rumit untuk melihat penyimpangan yang ada di Islam Jamaah. Ini Mas,
sebetulnya saya dulu tuh waktu sebelum hijrah, saya kaget. Pas waktu itu saya pas mau berangkat kerja. Nah, saya didatangi sama pengurus Jokam ke rumah saya. Saya pas mau berangkat tuh, sudah berdiri mau berangkat kerja tuh. Ya saya suruh berhenti, suruh nanti aja omong-omongan sama ketua Jokam, DPD. Ini ada apa ya? Saya terus kaget saya tuh ditanyai. Pak Bandi, sebentar Pak Bandi, kalau Bandi matu Pak Bandi sebentar. Oh nggih, monggo. Ya, enten nopo niki Pak? Ini Pak Bandi. Pak Bandi mau kerja, budal kerja toh? Nggih Pak. Kedap nggih, kalau badhe nang Pak Bandi sekedap. Oh nggih. Ini Pak Bandi. Nopo niku? Entul Pak Bandi niku rumiyin Masjid Miftahul Janah rumiyin sing bakop jenengan to. Oh nggih. Wonten napa? Ini Pak Bandi, umpami masjid niku Masjid Miftahul Janah upami digantos Masjid Yayasan Hasan Basir cabang Bendil terus kaget loh. Enten napa niki? Enten napa nih Pak? Enten Pak Bandi. Niki saya ini digantos Yayasan Masjid Miftahul Janah cabang Bendil. Ngapunten Pak Bandi, kula mboten angsal. Kula mulai adeg zamane tesih musola, tapi musola nggih pun ageng begitu dados langsung damel Jumatan. Kula mulai pertama adeg musola kula jenenge musola napa niku Miftahul Janah, pilihan kula kalih musola Miftahul Janah kalian musola Miftahul Huda. Lajeng kula pendet musola Miftahul Janah. Nggih ageng sakmonten niku coba dereng tingkat rumiyin. Mulai lemben itu mulai tahun 93. Nggih. Kula jenenge musola Miftahul Janah. Lek nek digantos-gantos ngapunten Pak, kula mboten angsal. Kula mboten angsal digantos. Nggih. Ngapunten lho Pak. Dan ngapunten sak menika pun dados masjid, nggih tetep Masjid Miftahul Janah. Itu berarti kondisinya atau keadaannya itu pas sudah ada gegeran di apa namanya di gedok itu apa belum? Waktu itu saya belum ada, belum tahu, belum dengar. Oh belum dengar ada gegeran itu ya? Saya sendirian belum mengerti kalau di atas itu ada gara-gara seperti itu. Oh seperti itu. Jadi terus saya kaget. Kok diganti namanya apa? Pak Bandi kalau ndak boleh diganti, Pak Bandi ndak taat sama Bapak Imam. Berarti itu proses pas mau dikeluarkan ya? Mau dari Jokam itu ya? Berarti Bapak Bandi ndak taat sama Bapak Imam, ndak taat sama Bapak Amir. Ya. Pak Bandi ibadahnya ndak bisa masuk swarga. Oh sampai diklaim seperti itu? Ya. Oh. Kemudian? Terus saya kaget, loh kok gitu tuh Pak? Kok so ibadah tidak bisa masuk swarga? Swarga itu kan yang punya kan Allah. Swarga kan Allah bukan manusia. Masalah masuk swarga itu urusannya Allah bukan urusannya manusia. Saya bilang gitu. Oh gitu ya Pak Bandi. Berarti Pak Bandi sudah enggak taat sama Bapak Imam. Ya silakan dinamakan enggak taat ya silakan. Yang penting saya ibadah pada Allah, tidak ibadah sama orang lain, sama orang. Seperti itu. Terus berarti Pak Bandi kalau ndak ya sudah ndak taat ya sudah, namanya ndak taat ya sudah itu. Berarti bisa dikeluarkan sama organisasi. Kejadian ini sudah saya angkat di beberapa medsos yang dulu itu. Bahkan sudah pernah disurvei dari Kemenak Surabaya, juga survei apa betul terjadi sholat Jumat 2 kali satu khotib dalam satu Jumat 2 kali. Dari Kemenak sudah cross check, ya alhamdulillah menemui saya juga dan saya ceritakan apa dan tidak saya kurangi, tidak saya tambah. Dan ini sudah kita
laporkan mulai ke MUI daerah sampai ke pusat. Cuma saya tidak tahu sampai sekarang kok tidak ada langkah-langkah konkret dari MUI. Saya tidak tahu mengapa itu terjadi. Tapi inilah fakta. Para ulama yang yang ada di Nahdliyin maupun di Muhammadiyah maupun di lain itu kalau tahu persis ada kesesatan di hadapan Anda dan Anda tahu dan Anda juga ikut diam seperti yang lainnya, Anda juga akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah. Anda bisa dihukumi dengan orang jayus. Maka ini kewajiban umat Islam semuanya untuk meluruskan, untuk mengajak kepada rekan-rekan yang masih di dalam kesesatan untuk bisa keluar. Karena jelas-jelas itu ajaran itu dilarang. Dan semua aparat pemerintah tahu bahwa ajaran Islam jamaah itu sudah dilarang sama sejak. Cuma karena implementasinya kenapa? Memang kalau dari Islam jamaah itu kalau ke pemerintah itu ya istilahnya berbaik-baik lah, pengetok kayak itu sebenarnya secara tidak langsung Islam jamaah itu tidak mengakui keberadaan pemerintah Republik Indonesia. Bukti yang konkret, bukti nyata bahwa dia memang secara lisan mengakui, tapi prakteknya dia tidak menganggap pemerintah Republik Indonesia itu sah. Buktinya dia mengadakan nikah dalam, menganggap nikah yang dilakukan KUA itu tidak sah, kemudian mengadakan nikah dalam. Itu sebelum dinyatakan oleh KUA, ini dia nikahkan dulu. Itu banyak bukti dan saksi yang kita dapatkan, bahkan di medsos itu banyak. Itu udah konco-konco hijrah ini sudah menjelaskan itu banyak sekali. Bahkan saya pernah menyampaikan langsung kepada Kepala KUA Kota Blitar itu bahwa sebelum Anda nikahkan, dinikahkan dulu seminggu sebelumnya. Sudah saya sampaikan langsung. Ya, berharap saya tidak memusuhi Islam jamaah sama sekali. Di hati saya dengan rekan-rekan Jokam, dengan rekan yang ada Islam itu, hati saya tidak membenci, tidak memusuhi dan tidak mendendam. Ingin menyelamatkan, ingin supaya mereka juga dibuka hidayah dari Allah, bisa selamat dari kesesatan ajaran Islam jamaah. Ya, pon ya. Ada lagi yang sebenarnya yang tadi pagi yang kita bahas, Pak. Sebagian teman-teman hijrah, sebagian teman-teman yang masih di dalam itu merasa ketakutan bahwa itu nanti begini. Jadi intinya bagaimana nasihat Bapak kepada teman-teman yang masih di dalam agar berani untuk keluar dari Islam? Ya, pada rekan-rekan yang masih terdoktrin di dalam, Anda pasti akan membayangkan sesuatu yang tidak baik bila keluar dari Islam jamaah. Anda ditakut-takuti nanti mangani piye, Anda ditakut-takuti nanti randuwe konco, Anda ditakut-takuti nanti dikucilkan sama masyarakat, Anda ditakut-takuti nanti kalau mati ra dipendem, orang nek sing nglayat dan sebagainya. Itu omong kosong, itu doktrin sesat. Itu setelah jenengan itu dikata-katain seperti itu, diancam-ancam sama kepengurusan dari Jokam, itu terus ada indikasi-indikasi terus mengancam jenengan masalah berkaitan ekonomi atau berkaitan dengan rumah atau aset-aset jenengan, itu ada apa tidak? Jadi waktu itu saya minta saya ke rumahnya namanya bibi saya tuh, termasuk bibi saya. Ya istilahnya perjuangannya ikut perjuangan waktu membangun musola itu dulu. Terus saya ditanyai sama Andi itu, waktu itu saya kaget. Ya kok terus tanah yang saya wakafkan itu kok namanya bukan namanya itu yayasan, kok namanya pribadi. Ya itu dinamakan, yaitu pribadi ayahnya dulu, dia termasuk paman saya.
Terus saya kaget kok malah namanya pribadi, padahal dulu waktu ngurus wakaf tuh, tanah wakaf, memang saya tidak sempat ngurus wakafnya sendiri. Saya kaget kok, terus ini ada gara-gara seperti ini kok terus malah mau diganti, saya tetap tidak boleh tuh. Saya kaget kok nama pribadi, lepas sama-sama nama pribadi tanah wakaf tuh kan lebih baik tetap nama saya daripada nama orang lain. Katanya dulu itu kalau terus ini katanya kalau tidak dinamakan orang lain yang jual itu kalau digugat sama anak-anak saya. Nah, kaget tuh. Terus loh, kalau sama-sama digugat, kalau dinamakan orang lain pada tetap sama saja bisa digugat itu. Ternyata terus ini waktu itu terus ada pikiran ini, saya suruh kembalikan pada tanah wakaf. Maksud saya kembalikan seperti itu. Jadi istilahnya saya yang bukan tuh kok, istilahnya saya itu kembali saya tuh enggak, nama saya enggak. Itu niat tuh tanah itu saya wakafkan untuk para itu, untuk semuanya. Istilahnya untuk masjid nih Pak Udiana, untuk umum, untuk semua orang Islam. Terus gini, Bandi kalau enggak Mbak Bandi sampai ngantek metu saka organisasi, sampai solek mati orang naik sing layat bilang gitu ya, enggak sampai layat diancam seperti itu. Kalau masalah orang mati enggak ada layat enggak apa-apa. Saya misalnya saya mati enggak dilayati ya enggak apa-apa, paling yang enggak mau layat ya paling ya organisasi masyarakat saya tuh sama masyarakat baik semua kok. Ya. Enggak mungkin kalau enggak mau ngubur saya ya sudah, ya kan? Jadi belakang di dunia, di jalan, di situ ya. Jadi belakang di masyarakat ya sudah ya. Terus saya bilang gini, kalau Pak Bandi enggak mau kalau sampai keluar dari organisasi Pak Bandi uripnya bisa deblek, saya dibilangi gitu, ya enggak apa-apa, masalah rezeki itu saya pasrahkan Allah. Yang penting saya tetap usaha, enggak apa-apa, wong saya istilahnya hidup saya tuh ya cari sendiri. Malah bilang gitu, hidup saya kan saya cari sendiri, bukan yang hidupi organisasi. Bilang gitu. Iya. Jadi seperti itulah ancaman-ancaman yang dilontarkan kepada para seseorang yang keluar dari Jokam, kemudian mendapatkan ancaman-ancaman, mendapatkan suatu ancaman kepada para yang keluar dari Jokam seperti itu. Terus kemudian rumahnya jenengan itu kan berdempetan Pak Bandi dengan masjid seperti itu. Itu perlakuan dari para Jokam-Jokam, para Islam jamaah kepada jenengan itu seperti apa? Karena di sini kan saya sendiri yang merasakan ketika saya itu menyapa dengan saudara tua kita, para Jokam itu, kemudian dia itu nggak mau bertegur sapa, malah melengos seperti itu. Saya celuk, Pak, monggo, seperti itu, diam saja. Kalau jenengan selaku yang dekat dengan masjid itu seperti apa kesehariannya? Ya sama saja. Sama. Gitu. Oh. Padahal yang orang yang masih di Jokam tuh setiap harinya lewat ya di depan saya. Ya. Ada depan saya itu ya jalan-jalan saya sendiri. Padahal yang wakaf jenengan. Wakaf saya. Kemudian yang punya jalan jenengan, tapi jenengan malah nggak disapa seperti itu ya, melengos seperti itu ya Pak Bandi. Malah saya kalau saya tetap berbuat baik. Berbuat baik ya. Walaupun dia itu istilahnya bahasanya saya haru-harui lah, itu enggak mau jawab, melengos itu. Iya. Padahal tiap hari itu hampir lewat di depan saya. Setiap hari hampir lewat seperti itu. Di depan saya. Jadi sopan santunnya itu ketika ada orang yang keluar dari Jokam, tidak dinggep seperti itu ya Pak Bandi ya. Itu. Oh. Jadi seperti itulah. Iya.
para pemirsa kondisinya ketika seseorang itu sudah keluar dari jokam, perlakuannya itu seperti itu. Sebagai bukti bahwasanya ajaran dari jokam itu kurang baik seperti itu. Terus selain itu, memang anak saya itu masih ada yang masih dijukam, sebagian masih dijukam. Cuma kalau saya sama anak saya itu tetap baik. Tetap baik. Anak saya juga baik sama saya. Saya bilang gini, kalau anak saya yang masih dijukam silahkan, saya tidak melarang. Saya tidak melarang sama sekali. Pokoknya saya tidak ganggu saya. Walaupun saya sudah tidak dijukam, istilahnya sudah dikeluarkan dari jukam, saya yang tidak melarang anak saya yang masih di jukam. Saya tidak melarang. Yang penting anak saya jangan melarang saya, walaupun saya itu sudah istilahnya sudah dimurtadkan lah. Itu tidak usah ganggu saya. Kalau saya anak tetap anak, orang tua tetap orang tua. Jadi saya sebagai orang tua ya akonono orang tua, anak ya tetap saya akoni anak. Kalau anak saya tetap baik sama saya. Itu Alhamdulillah. Kalau dari orang yang sudah hijrah itu tetap menganggap anaknya yang dijukam tetap anak seperti itu. Beda lain dengan saya seperti itu ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini setelah kita melaksanakan sholat zuhur berjamaah di Masjid Miftahul Jannah, situ saya mempunyai pikiran untuk mau mereview gimana sih keadaan masjid, dan nanti akan saya jelaskan kondisinya ketika sholat subuh, ketika sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya, dan juga ketika para jukam itu menginceng para muslimin yang sholat berjamaah, sholat Jumat di dalam lantai dasar seperti itu. Jadi di sini ini lantai dasar yang biasanya digunakan sholat 5 waktu oleh para muslimin, para hijrawan yang sudah keluar dari jokam seperti itu. Dan di sini tadi saya juga sudah minta izin kepada takmir masjidnya, dan juga di situ juga ada yang pewakaf yang mempunyai tanah yang diwakafkan untuk masjid. Langsung saja kita ke lantai 2. Semoga tidak ada para jokam ya. Biasanya para jokam itu lewatnya lewat sini maupun lewat sebelah selatan. Coba kita naik. Kondisinya seperti ini. Tempatnya ini yang biasa digunakan sholat subuh dan juga sholat maghrib berjamaah di sini, di lantai 2 untuk kawan-kawan saudara tua kita seperti itu. Di sini, jadi di sini ketika sholat subuh itu biasanya berbarengan, sholat subuh sama sholat maghrib seperti itu. Dan di sini ketika para hijrawan, orang-orang yang hijrah, para muslimin yang sholat Jumat di dasar, itu nanti ada videonya di kawan hijrah Blitar ketika para jokam itu ngincengnya itu biasanya di sini. Nah, di posisi sini maupun di posisi sebelah sini. Nah, ketika jokam atau ketika hijrawan itu melaksanakan khutbah, melaksanakan sholat Jumat, itu kegiatan para jokam itu di sini, menunggu para hijrawan, menunggu para muslimin itu melaksanakan sholat Jumat. Setelah selesai di sini akan dilaksanakan sholat Jumatnya para jokam seperti itu. Nah,
seperti ini kondisinya. Dan juga ketika hijrawan setelah menyelesaikan sholat Jumat, kemudian kan terdengar biasanya itu langsung yang di lantai 2 itu langsung adzan pertama untuk sholat Jumat ya. Di sini berderetan di jendela sini itu pada melihat para hijrawan yang pulang biasanya seperti ini. Nah, diinceng seperti ini. Jadi kita tahu bahwasanya mereka itu kepo sekali gitu loh. Kepo sekali. Dan di komenan kawan hijrah Blitar itu kok ada pujian ya di Masjid Miftahul Jannah. Kita lihatkan bahwasanya di situ masjid sini berdekatan dengan Masjid Nahdiyin yang besar seperti itu. Jadinya pujian itu terdengar oleh Miftahul Jannah karena di situ kita tidak menggunakan mic ya, jadi langsung menyeluruh suaranya seperti itu. Nah, mungkin kameranya itu bisa ke lantai dasar. Nanti saya akan tunjukkan bahwasanya ketika jokam itu nginceng seperti apa. Langsung Aduna petani kencer. Deloken gini ngisor kan ya, ngisor sandingnya keimaman. Nah, seperti ini kondisinya ketika kamera itu kita perjelas, karena kemarin itu kameranya itu tidak jelas ditempatkan di dekatnya Al-Quran seperti itu. Ketika nginceng ya seperti ini. Pernah juga saya itu ketika khutbah itu kondisinya seperti ini. Saya khutbah terus ada yang melihat seperti ini, nginceng seperti ini, terus dia itu langsung ngelus dodo seperti ini. Ya Allah, seperti itu. Ketika itu saya juga langsung penasaran ya, kenapa ya dia seperti itu. Mau sholat bersama-sama, apa yang salah dari kita seperti itu. Pernah juga kita mengajak sholatnya itu berbarengan, kadang imamnya sana terus kadang imamnya sini, itu juga tidak mau seperti itu. Jadi seperti itulah kondisi Masjid Miftahul Jannah pasca viral, dan juga kegiatan-kegiatan sholat 5 waktunya sudah saya jelaskan tadi. Semoga bermanfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.